Mari kita lihat suguhan lezat apa yang menunggu kita. Wow, semangkanya gede banget. 2 semangka besar akan lebih keren. Tidak, lihat semangka raksasa ini. Ujungnya bahkan tidak terlihat dari sini. Guys, jika aku jadi kamu, aku akan iri pada diriku sendiri. Tapi yang malang makan duluan. Jadi John, kamu yang pertama. Pertama katamu? Ya, setidaknya aku beruntung. Apa yang kamu lakukan? Maafkan kami. Apa? Ah, pisaunya. Sebenarnya aku butuh ini untuk makan semangka. Gimana lagi aku bisa menghilangkan kulitnya? Aku kira kamu akan membalas dendam pada kami. Tidak mungkin, aku hanya ingin makan semangka. Kenapa kamu berantakan banget? Karena semangkanya terlalu enak untuk dimakan perlahan. Kamu punya sepotong di bahumu? Oh, makasih. Miranda, sekarang giliranmu. Akhirnya, sepertinya aku bisa menangani kulitnya tanpa pisau. Ah, ambil ini. Aku akan tunjukkan siapa yang bosnya di sini. Miranda, mungkin lebih baik pakai pisau. Tidak, aku tidak akan menyerah. Tidak, itu di luar kekuatanku. John, tolong berikan pisaunya. Aku udah bilang. Makanya, lebih baik dengarkan aku. Ambil ini. Aku bisa menangani semangka ini dengan cepat. Tapi untuk raksasa seperti itu, sendok biasa tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih besar. Lezat. Iya, itu menggugah selera. Aku juga mau semangka lagi. Aku juga mau. Aku bahkan belum mencobanya. Setiap orang punya semangka. Aku bisa makan milikku tanpa kalian. Oh, sepertinya akan ada penembakan. Ayo pakai helm. Selamatkan dirimu. Ayolah. Kenapa kalian takut? Cuma ada terlalu banyak biji dalam semangka ini. Emma, giliranmu makan semangka. Kamu akan mengerti. Sudah waktunya aku beraksi, yaitu makan semangka. Ayo kita mulai dari bawah. Ups. Sepertinya aku salah mengambilnya. Oh, selamatkan dirimu. Oh, ini hujan semangka. Semuanya jatuh ke bawah meja. Wow, aku tidak tahu hujan bisa begitu deras. Oh, baiklah kita tunggu sebentar. Sepertinya sudah berakhir. Iya, aku siap untuk melihat apa yang terjadi. Oh, lihat berapa banyak semangka yang kita punya sekarang. Ada cukup untuk semua orang. Oh, maaf. Ya, baiklah. Kamu bisa makan semuanya. Boleh aku buka tutupnya dulu kali ini? Ya, tentu saja. Wow, coklat batangan yang besar. Besar? Itu cuma coklat biasa. Aku dapat sebanyak ini. Jika John punya tumpukan seperti itu, apa yang menantiku sekarang? Wow, aku tidak sabar makan semuanya. Nope. Tapi Emma bisa makan duluan. Okay. Karena aku pecundang. Tapi aku yakin coklatku lebih enak darimu. Biasanya yang paling kecil rasanya lebih enak. Oh ya, aku benar. Coklat ini memang luar biasa. Aku mau makan terus-terusan. Lihat. Sekarang aku punya banyak coklat. Menara yang sama dengan Miranda. Hampir. Ya, nikmatilah sesukamu. Baiklah, tapi coklatnya enak banget. Aku tidak ragu bahwa itu enak.
Kita harus menyingkirkan bungkus permen secepat mungkin. Nah, ini masalah lain. Awas, John mau makan malam. Jangan masuk ke gigiku. Tidak ada yang akan terlewatkan. Oh, itu pasti enak. Enak katamu? Iya, tapi aku kena serpihan coklat di mana-mana. Dia tidak tahu apa itu kerapian. Tapi aku tahu apa itu coklat yang enak. Dan jika kamu sedikit bicara, kamu akan tahu rasanya. Miranda, giliranmu makan coklat. Benar, giliranku. Aku tahu bagaimana membuang sampahnya. Wow, itu berguna juga. Dan sekarang aku bisa makan. Coklat mana yang akan aku pilih? Mungkin yang ini. Oh tidak, berhenti. Semuanya akan rusak sekarang. Oh, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuh apapun. Tapi gimana aku bisa makan coklat jika menara ini sangat rapuh? Ah, benar. Aku akan mengunyahnya. Dia pasti akan jatuh. Kamu harus tahan dengan itu. Apa? Dengan apa? Aku tidak dengar. Oh, ada apa di sana? Oh, tidak. Makanya dengerin kalau ada orang ngomong. John selalu benar. What? Okay. Apa yang menanti kita di babak ini? Hanya satu donat? Sorry. Itu milikmu. Aku punya banyak. What? Dan aku punya lebih banyak lagi. Miranda, kamu cuma gak beruntung. Tapi kamu bisa makan bayimu duluan. Itu benar. Ini satu-satunya keuntungan dari situasi ini. Lapisan gula pada donat bikin ini makin enak. Aku harap punya lebih banyak. Guys, aku sangat iri padamu. Aku juga iri pada diriku sendiri. Aku tidak percaya aku bisa makan banyak donat yang lezat ini. Apa yang aku tunggu? Saatnya mulai. Ya, ini enak banget. Bahkan lebih enak dari yang kamu bicarakan. Sepertinya John tidak keberatan jika aku mencoba satu donatnya juga. Berhenti. John tidak setuju. Jadi kembalikan donatnya. Aku akan tunjukkan padamu apa artinya makan cepat. 1, 2, 3. Oh, enaknya. Apa kamu seharusnya dipanggil Mister sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Oh, kumis yang mengkilat. Aku bisa mengatasinya dengan cepat. Oh, akhirnya aku bisa makan sekarang. Aku sudah lama menunggu giliranku. Ya, aku mau makan terus-terusan. Ini luar biasa. Aku mau lagi dan lagi. Oh, bagaimana kamu bisa melakukan secepat itu? Mau kemana kamu buru-buru? Itu kan sangat kering. Emma bahkan tidak minum. Apalagi ini? Aku tidak akan minum seperti itu. Apa kamu beneran suka donat? Mereka sepertinya juga menyukaimu. Lihat tanganmu. Lengan? Apa yang terjadi padaku? Tolong. Jangan berteriak. Sekarang kamu, atau lebih tepatnya tubuhmu, memproduksi lapisan gula donat. Oh, itu keren. Dan sangat lezat. Oh, ini juga menular. Ini penyakit paling keren yang pernah ada. Iya, kalian makan jerawat. Itu mengerikan. Makanan apa yang akan kita dapatkan kali ini? Ayo cari tahu. Oh, sepertinya kita kurang beruntung. Apalagi aku. Aku dapat lebih banyak cacing ini. Oh tidak. Aku malah dapat monster. Aku punya
punya alergi terhadap cacing. Yang pertama bukan kamu, tapi Emma. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Aku? Ya, itu mudah. Aku punya ide bagaimana makan cacing ini. Ya, kalian bisa melihatnya. Itu dia, aku sudah selesai. Menjijikan, tapi aku berhasil. Bisa? Lalu apa yang ada di bajumu? Jika kamu tidak ingin memakannya, aku akan membantumu. Sini. Nah, gimana? Lezat? Oh, itu mengerikan. Oh, ayolah. Itu sangat lucu. Tahukah kamu kalau burung menyukai cacing? Aku selalu berpikir bahwa ada kesamaan antara aku dan burung itu. Itu mengerikan. Bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu pikir itu bisa selamat? Jangan lupa ada sepiring makhluk lucu di menunggumu. Mungkin aku tidak perlu memakannya. Oh, wow. Di sana ada jelly. Itu adalah cacing yang aku suka. Miranda, kamu benar. Di antara kita semua, ada sesuatu yang aneh di dalam cacing gummy. Aku akan mencoba semua ini. Boleh aku nyobain sedikit? Tentu saja tidak. Aku mau makan sendiri. Oh, jadi gitu? Kamu tidak ingin berbagi dengan temanmu? Kamu harus dihukum. Oh, apa yang kamu lakukan? Mereka bahkan masuk ke telingaku. Oh, tidak. Kamu mengerikan banget. Oh, di mana kita? Ini terlihat keren. Guys, selamat datang di tantangan yang sangat seru dari Rapapa. Boys and girls, hadiah pertama kalian adalah emas batangan. Beberapa dari kalian akan sangat beruntung, dan sebentar lagi dia akan kaya raya. Tapi sekali lagi, kalian punya waktu 1 menit untuk menggambar emas ini. Dan waktunya dimulai sekarang. Aku membuat gambar jauh lebih rumit daripada emas biasa. Sepertinya aku bisa melakukannya. Yang penting jangan melupakan apa yang diajarkan di sekolah seni. Untung aku udah pergi di sana sejak aku berumur 5 tahun. Kenapa aku harus menggambar dengan spatula? Di mana kelas normal? Tapi itu juga bekerja dengan baik. John, kenapa kamu diam aja? Kamu harus menggambar. Aku tahu, aku hanya memilih catnya. Aku punya yang hijau tapi tidak cukup. Merah juga kurang. Sepertinya coklat dan hanya itu. Apa yang harus aku gambar sekarang? Mereka hampir selesai dan aku bahkan belum mulai. Wah, aku pasti tidak akan melihat emas itu. Tapi aku tahu apa yang bisa membantuku. Perhiasan emasku, mereka sama emasnya dengan emas batangan. Tinggal mengubah dekorasi jadi cat itu. Dan pembakar tua yang baik akan membantuku melakukan semua ini. Siap. Nah, sekarang mari kita mulai membakar. Siap. Ternyata keren. Yang penting jangan sampai membakar tanganmu dengan wadah ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi aku punya sarung tangan khusus untuk ini. Dan akan lebih baik lagi jika aku pakai penjepit. Nah, sekarang aku tidak akan terluka. Wow, emasnya terlihat sangat panas. Terus, yang penting dia terlihat seperti emas batangan sungguhan. Ya, itu memang mirip. Tapi lukisan itu tidak terlihat keren sama sekali. Aku hanya harus segera membuat sesuatu. Ah, itu dia. Kamu hanya perlu mencuri emasnya. Maka gambarnya tidak perlu dibuat. Tangan di atas. Pencuri tertangkap basah. Siapa yang ingin mencuri emasnya? Aha, Miranda, apa kamu tidak malu? Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Kami punya kamar khusus untuk orang-orang seperti dia. Tapi aku tidak bisa menahan orang dari tantangan. Jadi untuk saat ini, aku harus membatasi diri pada borgol. Miranda, ingat, kamu tidak boleh melanggar hukum lagi. Jika tidak, kamu akan berakhir di balik jeruji besi. Wow, itu tadi mimpi buruk.
Aku hanya ingin emasnya. Ya, Miranda sekarang jadi penjahat. Aku bahkan tidak percaya. Waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang berhasil kalian buat. Baiklah, Miranda, itu sangat jelek. Dan atas perilakumu, aku biasanya harus mendiskualifikasimu hingga akhir ronde ini. John, aku suka pekerjaanmu. Sangat nyata. Emma, punyamu juga lumayan, tapi bisa lebih baik. Jadi, jelas bagi semua orang bahwa John adalah pemenang di babak ini. Karena itu, dialah yang dapat emasnya. Wah ya, aku seneng banget. Aku sangat ingin menang. Aku bahkan membuat perhiasan dari itu. Hore! Di babak ini, kalian punya tugas yang sangat tidak biasa. Kalian tidak akan menggambar. Kalian akan membuat patung Oscar dari batu. Sepertinya kalian tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya. Jadi itu akan sangat menarik. Waktunya sudah berjalan, jadi ayo cepat. Aku seorang gadis yang cakap. Jadi aku yakin bisa mengukir patung dari batu. Aku yakin aku akan sukses. Tapi pertama-tama aku harus melakukan beberapa pengukuran agar tidak bingung dengan gaya apa yang akan dipukul. Aku harus mengukur panjang, lebar, dan tinggi batunya, lalu mengalikannya dengan... Oh ya, terlalu banyak angka. Caraku jauh lebih cepat. Kamu hanya perlu jadi keren. John, apa yang kamu lakukan? Batunya terbang kemana-mana. Mungkin kamu tidak perlu menabrak jalan berbatu seperti itu. Atau mungkin aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Cukup, waktunya tinggal sedikit. Saatnya untuk terus maju. Ini semua karena John. Tapi aku harus menjaganya. Aku pasti akan membuat patung yang lebih keren daripada miliknya. Sekarang ini bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang prinsip. Aku tidak akan membiarkan John untuk menang. Aku hampir selesai dengan perhitunganku. Yang tersisa hanyalah bagian untuk ini. Miranda, apa yang kamu lakukan di luar sana? Aku membuat patung pertamaku. Tadam! Oh, sepertinya aku sedikit bingung dan jadi salah. Tapi itu sangat cantik. Saatnya untuk melihat pekerjaan kalian. Tunjukkan apa yang kalian buat. Tunggu sebentar, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Aku menemukan berapa banyak yang harus dipukul untuk dapat patung yang tepat. Nah, sudah siap. Aku memang hebat. Miranda, kamu seharusnya membuat Oscar, bukan tengkorak. Kamu bisa menakut-nakuti orang dengan pekerjaan seperti itu. Itu tidak baik. John, kamu tidak melakukan apapun. Hanya mengacau saja. Apa kamu tidak malu? Emma, kamu sudah selesai? Wah, aku bangga. Dia mampu membuat Oscar yang begitu mewah dari awal. Jadi kaulah yang dapat yang asli. Oh, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di tempat ini. Terima kasih, Ibu, Ayah, teman-teman. Apa dia pikir dia dapat penghargaan? Oh, sangat lucu. Aku tidak tahan dengan sikap ini. Selamat tinggal. Sudah waktunya untuk sihir. Origami ini membuat kupu-kupu sungguhan. Tapi itu belum semuanya. Hadiahmu untuk babak ini adalah kuda poni unicorn. Kuda poni unicorn? Wow. Kamu tidak salah dengar. Itu dia. Kalian harus membuat origami seperti ini terlebih dahulu dan yang terbaik akan dapat makhluk ajaib ini. Waktunya sudah mulai berjalan. Aku ingat bagaimana di taman kanak-kanak kita membuat aplikasi yang berbeda. Aku harap kenangan ini akan membantuku sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menangani kertas, tapi demi hadiah seperti itu, aku akan mencoba belajar. Origami, satu-satunya hal yang aku tahu cara memotong adalah kepingan salju. Tapi dia pasti tidak cocok. Miranda, hanya karena kamu tidak bisa membuat origami, bukan berarti kamu harus buru-buru. Hei, dan apa untukku? Baiklah Emma, sekarang aku akan mencuri guntingmu. Mari kita lihat apa yang kamu katakan nanti. Pasti sulit memotong apapun tanpa mereka. Hei, di mana guntingku?
Aneh, mereka baru saja di sini. Tapi jangan khawatir, aku bisa melakukannya dengan baik tanpa mereka. Tinggal lakukan seperti ini. Tidak ada yang sulit. Tanpa mereka, itu tidak nyata. Jika aku mengambil gunting dari Miranda, maka hadiahnya pasti akan jadi milikku. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh guntingku. Kamu paham? John, lepas tangan. Aduh, sakitnya. Kamu bisa saja bilang tidak perlu meremas tanganku seperti itu. Sepertinya melipat sesuatu dari kertas bukan hal yang sulit. Oh, lihat betapa cantiknya itu. Aku sendiri tidak menyangka bisa membuatnya. Itu sangat indah. Oh, origami. Yang penting mereka semua sangat mirip dengan unicorn. Dan kemenangan akan ada di kantongku. Guys, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan apa yang kalian potong di sana. Aku punya banyak banget unicorn. Lihatlah. Dan aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Semoga kamu menikmati apa yang aku buat. Emma, tidak. Kali ini kamu mengecewakanku. Kamu dulu lebih rajin. John, kamu hebat. Berhasil membuat banyak unicorn. Itu patut dipuji. Miranda, kamu melakukan pekerjaan bagus juga. Sekarang aku tidak tahu harus memberikan kemenangan pada siapa. John, kamu laki-laki, jadi kamu harus memberikan kemenangan kepada Miranda. Apalagi dia masih muda. Hore, ku dengar aku menang. Jadi unicorn itu jadi milikku. Oh, aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya naik kuda. Aku bahkan tidak tahu dia bisa berdiri. Karena kamu sangat besar dan dia sangat kecil. Oh, kalau gitu aku tidak perlu. Kamu sendiri yang gendut. Kita taruh permen di bawah gips dan tidak ada yang akan melihat. Oh, dia datang. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Permen? Tidak ada. Dan jika di sini, aku tahu itu. Banyak permen. Apa kamu tidak lihat tandanya? Tidak boleh ada permen di rumah sakit. Aku harus mengambil semuanya darimu. Semuanya. Nah, ayo kembalikan. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Oh, bagaimana aku bisa tanpa permen? Tunggu sebentar. Aku berhasil menyembunyikan satu. Keren. Enaknya. Lagi. Oh tidak, mereka sudah habis. Aku punya ide. Sekarang aku akan meminta pada teman-temanku. Mereka pasti membantu. Oh, ada pesan dari Candy. Apa? Dia kehabisan permen? Kita harus segera membantunya. Aku akan mengambil ransel dan semua permen ini. Tidak ada yang boleh tertinggal. Sekarang waktunya beraksi. Let's go! Dan ini rumah sakitnya. Haha, berhenti. Kamu tidak boleh bawa permen ke rumah sakit. Itu tandanya. Baiklah. Mereka bikin capek. Oh, pasien. Halo, bagaimana dengan bayimu? Oh, tentu saja, silahkan. Aku punya ide. Sebagai permulaan, aku akan mengubah penampilanku. Pink ini sangat cocok. Sekarang, aku akan memasukkan semua permen ke dalam ransel. Nah, seperti ini. Lalu, meletakkannya di bawah jaket. Sepertinya aku akan segera jadi seorang ibu. Halo, boleh aku masuk? Oh, apa kamu hamil? Oh, tentu saja, silahkan. Nah, aku sudah di dalam. Apa? Itu gadis yang aneh. Susi, itu kamu. Aku tidak mengenalimu. Halo. Oh, apa yang ada di perutmu? Apa itu ransel? Dan apa di dalamnya? Permen? Hore, kamu yang terbaik. Aku mau M&M's. Aku suka banget mereka. Halo? Tidak ada makanan. Ayo berikan padaku. Itu lebih baik. Dan sekarang kamu bisa lewat. Siapa berikutnya? Apa yang terjadi? Kami kehilangan dia. Kami harus segera pergi ke ruang operasi. Gadis yang malang. Dia benar-benar kesakitan. Ayo cepat. Kamu harus segera ke ruangan. Oh, tunggu. Ada apa denganmu? Oh tidak, Suzy. Apa yang terjadi denganmu?
Oh, akhirnya. Nah, itu hanya penyamaran. Aku baik-baik saja. Halo. Itu dia. Dan di dalam sini ada permen. Lihat, ada banyak kan? Ayo ambil. Oh, beruang gummy itu sangat enak. Tidak boleh ada makanan. Apa yang harus aku lakukan dengan keripik ini? Aku punya ide. Jadi waktunya menyamar. Gaun medis, lengan kerah, dan tentu saja lencananya. Nah, itu dia. Aku siap. Selamat siang, rekanku. Aku datang untuk menggantikanmu. Hore, akhirnya. Dengan senang hati. Ya, sampai jumpa. Bye. Sudah waktunya aku. Oh, kamu tidak melihat tandanya? Tidak boleh ada makanan. Itu benar, berikan ke sini. Itu akan berguna untukku. Pengiriman. Oh, perawat. Ini aku, jangan takut. Susi, hai teman. Apa yang kamu punya? Wah, ada banyak permen. Keren. Aku suka Twix. Nah, ayo ke sini. Nyam-nyam. Ini enak banget. Selalu siap melayanimu. Oh. Apa kamu? Nah, aku akan mengaturmu sekarang. Tolong, aku harus lari. Mau kemana? Aku akan mengejarmu. Oh, sepertinya aku sudah lolos. Oh, dia di sini. Hei, tunggu. Aduh, kepalaku sakit. Oh, apa kamu tidak punya sesuatu untuk sakit kepala? Oh, iya ya. Aku harus segera memikirkan sesuatu. Ah, itu dia. Permen ini boleh juga. Nah, ini dia obat terbaru. Silakan. Semoga saja dia tidak mengerti. Enaknya. Bel tidak boleh seperti itu. Ini permen. Kamu bukan dokter. Nah, aku harus pergi. Aduh, kepalaku sakit. Nah, kita berhasil. Apa? Tunggu dulu. Kemana kamu mau pergi? Apa kamu tidak melihat? Dia tidak bisa berjalan. Oh, maaf. Tentu saja, silahkan. Gadis yang malang. Tunggu sebentar. Ini jejak permen. Ayo berhenti. Aku tahu itu. Ayo keluar dari sini sekarang juga. Dan jangan lupakan temanmu. Dasar anak nakal. Selamat siang, Nona. Apa itu di belakangmu? Ya, ini adalah bunga yang indah. Dia untukmu. Biarkan aku mencium tanganmu. Oh, kamu sangat cantik. Jangan mengalihkan pandanganmu. Oh, aku sangat mencintaimu. Nah, dia sudah pingsan. Saatnya aku lari. Selamat siang, teman-teman. Bersamamu ada pesulap. Susi. Lihatlah apa yang aku bawa. Wah, topi isi permen. Keren. Aku suka beruang gummy. Sekarang aku akan segera memakannya. Mereka sangat lezat. Susi, kamu jenius. Aku akan mengambil Skittles dan lengan manekin. Lalu aku akan menaruh permen di dalamnya. Hebat. Sekarang kita pakai perban patah tulang. Aku akan memasukkannya ke baju dan taruh ke dalam sana. Ini adalah rencana yang sempurna. Nah, seperti ini. Haha, sekarang kita bisa maju. Halo, tanganku sakit banget. Oh, itu mengerikan. Tapi, apa itu beneran sakit? Oh, maaf, aku tidak sengaja. Tentu saja, silakan. Aku melihat kamu sangat kesakitan. Susi, tanganmu patah. Oh, kasihan. Oh, tidak, lihat ini. Kenapa kamu memotong tanganmu? Apa? Itu tidak nyata? Wah, permen? Oh, ini keren banget. Oh, aku dapat tangan manusia. Sepertinya kita membuatnya takut, tapi... Cantiknya. Aku penasaran di mana kita. Itu pasti makanan kita. Kamu benar. Aku punya stroberi. Wow, dia sangat matang. Itu sudah pasti. Kamu beruntung. Sekarang aku buka piringnya. Oh, lollipop yang lucu. Tunggu sebentar.
Apa yang ada di dalam sana? Itu tidak seperti kecoa besar. Kalau gitu sebaiknya kita mulai dengan stroberimu. Aku tidak keberatan. Boleh aku nyobain dikit? Semoga Emma tidak menyadarinya. Tentu saja aku menyadari ini. Ayo kembalikan berinya. Tidak, aku juga mau nyobain. Ya, aku cuma dapat daun. Itulah yang kamu dapatkan, Miranda. Ini buah beriku dan aku akan memakannya. Penampilannya sangat menggiurkan. Aku akan ambil dikit. Oh, enak banget. Kenapa piringku kosong? Di mana semua berinya? Miranda, apa ini perbuatanmu? Tidak bisa. Aku harus membalasmu. Ayo, buka mulut. Tapi aku tidak mau memakannya. Kamu harus. Kamu tega banget, Emma. Oh, itu menjijikan untuk dilihat. Apa kamu makan semuanya? Tapi kan ada kecoa. Oh tidak, aku lupa tentang itu. Ibu, dia ada di mulutku. Itu menjijikan. Sepertinya dia hidup. Kecoa itu lari ke arahku. Apa yang harus dilakukan? Ambil itu. Ini untukmu. Aku bilang jangan mendekat. Emma, kamu berhasil. Aneh, tapi tidak ada apa-apa di sini. Oh, itu dia. Kenapa kamu membuangnya? Itu akan jatuh pada kita. Oh, sepertinya sudah bersih. Tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Kamu bicara terlalu cepat. Kecoanya ada di kepalamu. Oh tidak, jangan ini. Aku akan menyelamatkanmu, Emma. Tunggu, aku punya sepatu yang besar. Aduh, sakit. Makasih atas bantuanmu, Miranda. Sepertinya rencanaku tidak berhasil. Wow, makanan baru. Aku buka duluan. Toilet kecil, ini terlihat keren. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memikirkannya, tapi pertama buka piringmu dulu. Oh, ada banyak matagami. Bagus. Astaga, kamu dapat tiket keberuntungan. Saatnya menyegarkan diri. Apa yang harus aku mulai? Mungkin dari mata ini? Hei, apa yang kamu lakukan, Emma? Berhenti melakukan omong kosong. Baiklah, jangan membosankan. Keren, ini sangat lezat. Aku mau lagi. Lanjut ke mata yang kedua. Ini sangat lembut. Aku senang. Sekarang, aku tidak bisa dihentikan. Mungkin berbagi denganku? Tidak, ini bahkan tidak cukup untukku. Kamu lucu banget, Emma. Mulutmu penuh dengan mata. Dan ini bukan batasnya. Ups, sepertinya aku ketinggalan sedikit. Itu cocok untukmu. Kamu bisa berjalan seperti itu. Oh, aku bisa melihat dua sekaligus. Itu tangkapan bagus. Hei, hati-hati. Oh, sepertinya dia tidak melihatnya. Aku bisa ambil satu. Apa yang kamu lakukan, Emma? Itu milikku. Aku cuma mau mencoba. Sini, aku kembalikan. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu itu. Karena kamu, aku jadi lupa tentang toiletnya. Wow, apa itu? Terlihat seperti coretan. Itu dia. Kamu harus memasukkan permen lollipop ke dalamnya secepat mungkin. Terlihat menggugah selera. Aku yakin itu pasti enak. Oh iya, permen manis dan bubuk asam sangat cocok. Aku tidak akan berhenti sampai aku makan semuanya. Aku harus nyobain ini. Apa kamu sendirian lagi, Emma? Apa yang kamu lakukan, Miranda? Berhenti memukulku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku lelah dengan ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, dasar jahil. Boleh aku buka piringnya dulu? Makasih, aku tahu kamu tidak akan keberatan. Oh, Fanta merah? Itu keren. Aku belum pernah nyobain ini. Jadi cepat buka. Oh tidak, aku punya patah. Anak yang malang, sini aku bantu. Aku punya banyak pengalaman membuka Fanta. Kamu lihat, semuanya berhasil. Aromanya luar biasa. Aku ingin mencobanya sendiri. Apalagi ini, kembalikan, ini Fantaku. Rasanya sangat hebat. Aku yakin rasanya lebih enak. Oh ya, itu bagus. Kamu bisa berbagi denganku sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau kamu nggak mau, aku akan makan semuanya. Keren, ini sangat menyegarkan. Rasanya enak. Dari mana tabung ini? Emma, kamu lagi? Aneh, kenapa Fantanya nggak keluar? Oh, Miranda, hai, apa kabar? Aku lelah dengan kelakuanmu. Semoga Fanta akan membantumu mengalihkan perhatian. Oh maaf, itu lezat.
Boneka lainmu terbang ke tepat ke arahku. Berhenti cemberut, buka piringmu. Tidak ada piring di sini, hanya tombol merah yang aneh. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak tahu, mungkin coba tekan. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Aku bekerja dengan senjata kimia. Aku punya sesuatu untukmu. Untukku? Tapi aku tidak tahu apa itu. Sayangnya kamu tidak bisa menolak. Silahkan, aku akan ambil tombolnya. Oh ya, aku hampir lupa. Sekarang di sini adalah zona radiasi yang tinggi. Miranda, semua baik-baik saja? Selamat tinggal. Ini adalah permen paling asam di dunia. Oh, ini mimpi buruk. Aku tidak yakin apa aku bisa memakannya. Terlihat menakutkan. Apa maksudmu? Itu bagus. Kamu harus mengalami sensasi yang baru. Keren, sepertinya aku tidak takut apa-apa. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Maaf, tapi aku tidak akan menolak tambahan. Oh, asamnya. Tapi aku menyukainya. Kamu terlihat sedikit kusut, atau tidak? Aku akan coba sendiri. Oh, ternyata ini sangat... Oh, beneran asam. Oh, kemana permenku? Miranda, jangan diambil. Ini milikku. Ayo, sudah habis. Aku suka banget sampai aku tidak bisa berhenti. Dan sekarang aku menyesalinya. Aku butuh penutup. Ini sangat asam. Aku tidak tahan. Aku sembunyi tepat waktu. 1, 2, 3. Kamu duluan. Wow, permen pop dan jarum suntik dengan sirup. Aku senang. Oh, itu keberuntungan. Wow, itu terlihat keren. Mari kita lihat apa yang aku punya. Apalagi ini? Itu terlihat seperti peti mati yang kecil. Itu bikin aku takut. Aku takut menebak apa yang ada di dalamnya. Baiklah, kamu bisa duluan. Oh, itu pasti enak. Oh, ini sirup manis. Dan sekarang aku akan buka pop candy. Aku pasti menyukainya. Cahayanya sangat cerah. Itu menakjubkan. Emma berhenti mencampuri urusan orang lain. Ini makananku, dan aku akan menghabiskannya. Wow, ada kembang api di mulutku. Keren, aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Aku mau lagi, kembang api akan meledak di kepalaku. Astaga, efeknya tidak terduga. Lihat, Emma. Sudah waktunya kamu berhenti. Tunggu, Miranda. Semoga sirupnya membantu. Makasih, Emma. Kamu tiba tepat waktu. Sekarang giliranmu. Kamu sebaiknya nggak bilang. Aku ketakutan. Aku takut membuka kotak itu. Uapnya keluar dari sana. Oh, apa ini? Aku tidak mengerti. Coba lihat lebih dekat. Sepertinya itu keripik pedas. Emma yang malang, aku minta maaf. Ini mimpi buruk. Sangat pedas. Lidahku terbakar. Tapi kamu harus makan semuanya. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Sekarang sesuatu akan terjadi. Api, aku terbakar. Bantu aku, Miranda. Oh tidak, jangan ini. Jangan melihat ke arahku. Ini membawaku pergi. Hentikan. Oh, sepertinya aku kembali. Setidaknya ada kabar baik. Hei Miranda, kamu di mana? Di sini, kamu menjatuhkan aku. Kamu tidak terlihat sangat baik. Kamu juga. Mengapa aku tidak beruntung? Aku hanya punya satu pizza. Apa karena aku memiliki semuanya? Tidak, aku mendapatkan semua pizzanya. Lihatlah menara pizza ini. Wow, kamu punya menara pizza yang besar, sedangkan aku hanya punya satu. Itu tidak adil. Haha, berhenti mengeluh. Sebaiknya kamu segera makan. Setidaknya aku harap pizza ini yang paling enak. Ini pasti terlihat lebih menggugah selera daripada yang lain. Enak. Dan banyak sekali keju yang ada di sini. Hei, aku bukan kantong sampah untuk membuang sisa-sisa makanan, bukan? Ambil itu. Kenapa kamu gitu? Hei, kenapa kamu begitu? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku juga ingin menyantap pizza milikku. Melihatnya saja sudah membuatku meneteskan air liur. Aku tahu bagaimana cara makan pizza ini dengan utuh tanpa membuat tanganku kotor.
Wow, aku tidak berpikir bisa begitu. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalian melakukannya? Ini karena pizza yang lezat, jadi aku bisa melakukannya. Oh, apa yang terjadi padaku? Nampaknya kamu tidak bisa makan pizzanya sekarang. Tapi kami senang akan hal itu. Enak sekali. Aku perlu kembali seperti semula. Ini bagaimana? Di mana pizza milikku? Siapa yang mencurinya? Benarkah? Siapa yang tega melakukan itu? Kalian pencuri, sangat memalukan. Aku sama sekali tidak malu karena aku pikir adalah bagaimana aku akan menghabiskan tumpukan pizza ini. Nah, pizzaku yang paling menggugah selera ini. Mungkin sebaiknya kamu tidak makan ini dari bawah. Ayolah, apa yang akan terjadi? Oh, tidak. Begitu, kan kita sudah bilang. Iya, ini adalah runtuhan pizza yang sesungguhnya. Mengapa aku harus disiksa seperti ini? Aku benci bawang putih. Bahkan siapa yang menyukainya? Kamu sedang kurang beruntung karena aku hanya memiliki satu bawang putih. Oke. Kenapa kalian tertawa? Tentu saja kamu akan menjadi orang pertama yang memakannya. Itu mudah, aku bukan pengecut. Aku juga bisa makannya dengan cepat. Usahakan untuk tidak muntah. Oh tidak, aku pikir aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ini sungguh seperti omong kosong, aku sudah sangat menyerah. Sekarang apa? Kamu harus menghabiskan bawang putih milikmu. Aku bahkan punya hadiah khusus untukmu mengeruskan bawang putih kamu. Kamu bisa masukkan semua bawang putih ke dalamnya dan memerasnya langsung ke dalam mulut kamu. Aku tidak mau. Ini bukan pertanyaan, buka mulutmu. Oh tidak, sekarang seperti ada kotoran kucing di mulutku. Kamu tahu maksudku? Oh, bahkan aku bisa mencium baunya. Bau sekali. Ini mengerikan. Untunglah aku selalu mempunyai permen karet untuk saat-saat seperti itu. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu mengendus baunya dan tidak perlu menderita. Alex, giliranmu untuk memakan bawang putih ini. Kenapa aku makannya? Lihatlah betapa kerennya kalung yang dibuat dari bawang putih ini. Berhentilah bermain-main. Kamu harus tetap memakannya. Baiklah. Tapi pertama-tama kita harus mengupas kulitnya. Aku punya vas besar untuk itu. Sekarang yang tersisa hanya bawangnya saja, jadi kamu bisa langsung memakannya. Lihatlah ini. Oh tidak, ini adalah paling menjijikan yang pernah aku makan dalam hidupku. Dan aku menyadari betapa menjijiknya nafasku. Penjepit pakaian selalu dapat melindungi kamu dari bau apapun. Dan jika itu belum cukup, kamu perlu menyemprotkan pengharum di ruangan di mana-mana. Oh, tampaknya menjepit pakaian ini tidak membantu. Kamu perlu menetralkan sumber bau busuk ini. Oh, itu membantu. Tapi jangan berani mengulanginya di rumah karena pengharum ruangan sangat berbahaya. Tidak ada yang bau? Oh, bagus. Julie, apa yang kau tunggu? Cepat dan makan bawang putih milikmu. Aku sudah membencinya sejak aku masih kecil. Jika aku melihat wajahku berubah menjadi hijau, tolong aku. Aku mohon pada kalian. Oh, ini menjijikan. Aku harus mencobanya. Mengapa kamu terburu-buru? Iya, karena kamu tidak memiliki waktu untuk bergegas. Dengan cara ini, aku bisa menyingkirkan bawang putih ini. Oh, keberanian yang luar biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, Julie, kau melakukannya dengan baik. Semuanya, aku tidak bisa. Wow. Bahkan aku tidak bisa sebau itu. Julie, aku minta maaf. Tapi kami harus mengamankan diri kita. Atau kita harus pingsan dengan bau busuk ini. Oh, tidak bisa benar-benar. Mengapa? Aku tidak bisa bernafas. Berhasil, akhirnya ruangan tidak menjadi bau. Dan aku merasa jauh lebih baik. Hore! Guys, sial hanya tersisa satu buah tiktak tuh. Beruntungnya aku punya satu kotak penuh. Lihat siapa yang benar-benar beruntung. Iya, aku harus memiliki banyak barang suatu hari nanti.
Mila, kamu memiliki permen paling sedikit, jadi kamu bisa mulai. Aku pikir aku bisa dengan mudah memakan satu permen tic-tac-toe. Oh, ini enak, tapi sangat kecil. Alex, sekarang giliranmu. Akhirnya, sekarang aku akan memakannya. Oh, apa yang terjadi? Kenapa ini tidak ada yang keluar? Alex kehabisan permennya. Ini dia. Men, sekarang semua tic-tac berserakan di atas meja. Aku pikir aku bisa menyedotnya dengan cepat menggunakan sedotan yang besar. Sudah selesai. Julie, kau satu-satunya yang tersisa. Aku tidak hanya memiliki satu kotak permen besar, tapi aku memiliki banyak sekali kotak permen yang kecil. Ada cukup banyak untuk semua orang. Ada lebih banyak lagi. Semua permen ini adalah milikku. Aku suka permen ini, jadi aku akan makan semuanya dalam waktu singkat. Sial, bahkan kamu tidak membaginya dengan kami. Jangan khawatir, aku tahu satu cara untuk mencuri satu kotak. Tada! Dan permennya menjadi milik kita. Berhenti! Apakah kamu tidak malu mencuri? Tidak ada bukti. Kamu tidak bisa membuktikan apapun dari kita. Aku akan segera memberikan kalian pelajaran. Balas dendam Julie akan sangat mengerikan. Angkat tangan. Tangkap ini. Bagaimana itu? Kamu akan tahu akibatnya mencuri barangku. Mila, itu permen yang banyak. Cepat dan tangkap mereka. Benar, benar. Enak sekali. Apa? Aku tidak punya tic-tac-toe yang bersisa. Aku menghabiskan semuanya untuk peluru. Tetapi kamu membagikan dengan teman-temanmu. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja,
Jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja. Potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini
dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.